Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kembali kita sama-sama berbincang di sini untuk kita sama-sama membahas hal-hal yang bermanfaat bagi pendengar dan yang paling bermanfaat bagi diri sendiri ini. Semoga dengan ini yang menyampaikan menjadi ikhlas, yang mendengarkan menjadi ada manfaatnya, dan semoga dengan ini bisa mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita terkadang disuruh untuk berkurban? Karena kurban itu berasal dari kata 3 huruf qoroba. Artinya satu akar kata dengan qorib. Qorib artinya mendekat. Kalau orang berkurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Melepaskan bagian daripada kemelekatan di dalam hatinya. Karena kalau orang berkorban itu memang untuk membuktikan ketulusan kita. Melepaskan bagian-bagian dunia di dalam hatinya. Karena apa? Karena sungguh kita manusia ini begitu hati kita sangat tergadai pada dunia. Bahkan bagaimana kita mau mengingat Allah di setiap saat, fi kulli ahyani, setiap waktu, setiap saat, detik per detik. Sedangkan kita diberi waktu khusus pun, yaitu 5 waktu sholat. Beberapa kalau kita jumlahkan mungkin kurang daripada 1 jam totalnya sehari. Itu pun di dalam sholat kita masih melupakan Allah. Maka betapa sudah lama hati kita tergadai kepada dunia. Itulah kenapa kita harus melakukan pengorbanan, ya semampu kita. Kalau tidak mampu berkurban, apa yang kita bisa berikan? Karena kata firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau korbankan, infakkan, lepaskan sesuatu yang engkau cintai, baru nanti akan datang kebaikan-kebaikan. Karena apa? Kalau tidak seperti itu, ya Allah, dunia itu akan terus melekat pada hati kita. Celakanya manusia, jangankan untuk melepaskan dunia, bahkan dalam hal akhirat pun ia minta dunia. Nah, itu saking betapa hati kita sudah begitu terkaitnya kepada dunia. Coba, ada orang sholat duha misalnya. Dia sholat duha agar menjadi kaya. Dia sholawat agar mendapatkan mobil yang mewah. Dia kemudian berzikir, berniat biar rumahnya menjadi lebih besar. Tapi bukankah itu ada fadilahnya? Fadilah itu datang jika ada ketulusan di dalam mengamalkan itu karena Allah. Lalu kalau semua kita tukarkan kepada dunia, apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Sedangkan balasan terhadap amal itu jauh lebih kita butuhkan balasannya nanti ketika kita di akhirat kelak, yang tidak ada lagi bisa menolong kita. Sesusah-susahnya kita hari ini, masih ada tetangga, masih ada mungkin orang tua kita, masih ada mungkin saudara kita. Tapi kalau besok di akhirat, siapa? Disitulah seharusnya kita memang membutuhkan balasan dari amal kita. Tapi karena kita saking duniawinya, kita malah menukarkan amalan akhirat kita untuk mendapatkan dunia. Ya Allah, aku sudah baca 3 kali khatam setahun, ya Allah. Lalu mengapa aku masih miskin? Lalu mengapa aku masih susah, ya Allah? Betapa engkau menuntut Allah memberikanmu sesuatu yang orang kafir pun diberi oleh Allah. Dunia ini, kata Rasulullah, nggak ada artinya. Kalau ada artinya setengah sayap nyamuk saja,
nggak akan Allah berikan kepada orang yang tidak beriman. Tapi dunia ini diberikan nggak kepada orang beriman? Diberikan. Kepada orang yang jahat, yang durhaka kepada Allah, diberikan. Korun diberikan hartanya. Bahkan kunci-kunci penyimpanan hartanya tidak bisa diangkat oleh orang terkuat pada masa itu. Saking kayanya. Firaun diberikan. Sampai-sampai saking banyaknya kekuasaannya yang diberikan, dia sampai berkata, Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Namrud juga begitu. Ar-Rabbun ghairi. Adakah Tuhan selain aku, katanya. Semua diberikan. Tapi apakah kita mengamalkan akhirat ini, kemudian setelah itu kita tukarkan dengan perkara yang Fir'aun pun diberi oleh Allah, yang Namrud pun diberi oleh Allah, yang Korun pun diberi sebanyak-banyaknya oleh Allah. Korun itu kan sampai menjadi istilah di hari ini. Kalau ada orang menemu harta di dalam tanah, ini harta Korun, harta karun katanya. Saking banyaknya hartanya, dia ditenggelamkan oleh Allah, ditimbun tanah. Lalu betapa kita hari ini, sampai sudah mana hati kita ada dunianya. Ketika sholat kita bawa dunia, buru-buru mengingat Allah di luar sholat. Ketika sholat kita mengharapkan dunia, buru-buru kita mengharap ini karena Allah, semata-mata karena Allah. Kapan loh kita tulus itu? Padahal memang ada manfaatnya. Kalau sholat duha rezeki menjadi lancar, memang benar. Tetapi semua itu akan kita dapat kalau kita tulus kepada Allah. Karena Allah semata. Bahkan di titik paling tinggi puncak penghambaan, di titik penghambaan yang paling tinggi, seorang perempuan yang begitu terkenal bernama Robiatul Adawiyah itu berkata, "Ya Allah, aku tidak butuh karunia dunia, beri saja kepada musuh-musuh. Aku pun tidak butuh karunia akhirat, beri saja kepada kekasih-kekasihmu. Kalau aku menyembahmu, kalau aku sujud kepadamu karena menginginkan surgamu, tutup surga itu rapat-rapat untukku," katanya. "Kalau aku sujud kepadamu karena takut nerakamu, bukakan neraka itu, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau aku sujud menyembah hanya karena mengharapkan engkau, maka jangan engkau palingkan wajahku darimu. Jangan engkau palingkan wajahmu dariku." Itu syair yang paling masyhur terkenal di kalangan sufi, seorang perempuan yang begitu taat, cinta kepada Allah, yang makomnya sudah makom cinta kepada Allah. Ya kita walaupun tidak seberani itu mengatakan aku tidak berharap surga, aku tidak takut nerakamu untuk menyembahmu. Paling tidak kita tidak terlalu mengharapkan dunia. Tapi kita sudahlah amal kita sedikit, dosa kita banyak, amal yang sedikit itu mau ditukarkan pula dengan dunia. Mati bawa apa? Maka daripada itu kita pelan-pelan lepaskan dunia. Dunia itu tanpa kita minta pun Allah pasti kasih. Dunia itu nggak akan ketukar. Tapi akhirat kita itulah yang belum kita tahu kita di mana. Maka daripada itu kita beramal saja. Falya'budu rabb hadzal bait, surat Al-Quraisy itu. Falya'budu rabb hadzal bait. Engkau sembah saja Allah, pemilik rumah ini, Ka'bah ini. Falya'budu rabb hadzal bait. Engkau sembah saja Allah. Kalau engkau sudah menyembah Allah karena ketulusan, dua janji Allah. Alladzi at'amahum min ju'. Kalau engkau lapar, engkau akan diberi makan oleh Allah. Dalam arti ini kebutuhan fisiknya akan dipenuhi, makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kebutuhan batinnya, kebutuhan rohaninya, perasaannya. Wa amanahum min khauf. Kalau engkau takut akan diberi rasa aman oleh Allah. Lakukan satu, diberi dua. Maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa meminta kepada Allah. Kalaupun kita menginginkan dunia, minta, berdoa, tanpa kita harus menjual amal kita.
minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menuntut Allah seolah-olah kita menjual amal kita. Ya Allah, kan aku sudah berkurban tahun ini. Mengapa aku tidak kaya-kaya ya Allah? Maka seolah-olah kita beramal bukan karena Allah, tapi karena ingin kaya. Maka kata Imam Abu Hasan Syazili, abghadul ibad ilallah, hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beramal amalan akhirat tapi mengharapkan dunia dari amalan akhiratnya itu. Maka mudah-mudahan hati kita semua bersih dari semua itu, dan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ilahi, Tuhanku, anta maksudi, engkaulah maksudku ya Allah. Wa ridhoka matlubi, hanya ridhomu yang kami harapkan ya Allah. Ridhomu yang aku harapkan ya Allah. Aku tidak peduli ya Allah. Maka Rasulullah SAW pun ketika di dalam hatinya ada harapan kepada makhluk Abu Thalib, Allah meninggalkan Abu Thalib. Istrinya Khadijah, Allah ambil Khadijah. Pergi ke Taif berharap ada yang akan menerimanya. Di Taif ia dihinakan. Sampai keluar akhirnya kalimat yang begitu ridho dari Nabi Muhammad SAW. Ilaika ashku du'afa quwati, hanya kepadamu aku adukan kelemahanku. Wa qillata hilati, kehinaan ucapanku. Wa hawani bainan nas, aku hina di hadapan manusia ya Allah. Ila man taqiluni, kemana lagi engkau akan membawaku ya Allah. Ila qarib, apakah dekat dari sini tapi aku akan dihina lagi? Am ila ba'id, atau jauh dari sini aku akan disakiti lagi, kata Rasulullah. Ana radin, aku ridho kepadamu ya Allah. Malam taghdab alayya, selama engkau yang tidak murka kepadaku. Maka apapun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya itulah yang terbaik. Mintalah yang terbaik, tapi amalan akhirat kita ingat, kita jauh lebih membutuhkannya di akhirat daripada semata-mata kita mengharapkan dunia. Maka jangan pernah kecewa jika tidak dapat dunia, karena kita telah beramal. Hal jazaul ihsani illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka tidak ada kebaikan yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berlaku baik, tapi orang malah jahat kepada kita. Kan kita mati tidak ditanya kelakuan orang, yang ditanya kelakuan kita. Biarpun dia menyakiti kita setelah kita baiki, alhamdulillah, yang jahat bukan kita. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri pribadi ini khususnya, dan kepada yang mendengar secara umum. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba Allah yang ikhlas, ridho, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua benar-benar mengharapkan, menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.